Menurut Thomas Nagel dan Bernard Williams 1996, bahwa keberuntungan moral terjadi ketika aspek penting dari sebuah tindakan bergantung terhadap faktor-faktor di luar dari kendali seseorang. Meskipun kita tahu tindakan tersebut dipengaruhi oleh hal di luar kendali, kita tetap menilai perilaku orang tersebut berdasarkan hasil dari tindakannya. Paradoks ini percaya terhadap dua aturan yang bertentangan. Satu, kontrol prinsipal. Kita merasa bahwa seseorang bisa diminta pertanggungjawabannya atas hal-hal yang ada dalam kendalinya. Yang kedua adalah the reality of judgment. Pada kenyataannya, kita sering menilai seseorang dari hasilnya saja. Terdapat 4 cara keberuntungan mempengaruhi moral seseorang. Pertama adalah resultant luck, yaitu keberuntungan yang mempunyai niat dan tindakan yang sama, persis tetapi memiliki hasil akhir yang berbeda karena faktor keberuntungan. Contohnya, ada dua kuli bangunan, Budi dan Andi. Budi sedang memasang balok dari bangunan lantai 5 dan tidak sengaja menjatuhkannya. Hasilnya, satu balok hancur jatuh ke bawah dan berakibat Budi dimarahin oleh atasannya karena membuat kerugian. Kedua adalah Andi. Andi sedang memasang balok juga dari bangunan lantai 5 dan tidak sengaja menjatuhkannya. Namun naisnya saat baloknya jatuh, ada seseorang yang tepat lewat di bawahnya. Sehingga saat itu juga orang itu meninggal akibat kejatuhan balok itu. Akibatnya, Andi dihukum lebih dari Budi karena dianggap ia mencelakai orang lain. Ini yang dimaksud dari resultant luck, yaitu keberuntungan yang dipengaruhi oleh hasil saat kita bisa menilai Budi dan Andi berbeda hanya karena dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Yang kedua adalah circumstantial luck, yaitu keberuntungan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Contohnya, ada dua orang bernama Firman dan Hilman. Sama-sama memiliki pemikiran dan habits yang sama, namun mereka memiliki kondisi dan situasi yang berbeda. Firman bekerja di sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak ruang kesempatan untuk melakukan penggelapan dana atau korupsi, sehingga ia juga mudah dalam melakukan praktik yang sama. Ketika ia ketahuan melakukan itu, Firman dikenai hukuman pidana akibat korupsi di penjara. Namun berbeda dengan Hilman, ia bekerja di sebuah lembaga yang kurang memadai dalam pendanaan. Jadi tidak ada yang bisa dia ambil kala itu, apalagi korupsi. Sehingga sampai akhir masa jabatannya ia dikatakan dan dianggap orang yang bersih, baik karena terhindar dari perilaku korupsi. Padahal jika Hilman juga berada di posisi yang sama seperti Firman, ia juga akan berakhir di penjara karena dia memiliki habit dan perilaku yang sama, mudah tergoda untuk melakukan penggelapan dana. Namun karena perbedaan situasi dan kondisi, akhirnya mereka juga memiliki akhir yang berbeda. Yang ketiga adalah constitutive luck. Keberuntungan dipengaruhi sesuatu yang diturunkan dari hal-hal genetik atau keturunan. Contohnya adalah seperti Yanto. Yanto adalah seorang anak yang lahir dengan kondisi mental yang stabil, sehingga seperti apapun masalah yang dihadapi, dia akan menghadapinya dengan tenang. Lalu yang kedua adalah Randi, seorang anak yang lahir dengan kondisi mental yang tidak stabil, sehingga selalu menjadi pribadi yang pemarah terhadap hal-hal kecil yang terjadi. Dari sini, semua hanya menilai bahwasanya Yanto adalah orang yang sabar dan Randi adalah orang pemarah. Padahal bukan menjadi keinginan Randi untuk lahir dengan keadaan mental yang seperti itu. Yang keempat adalah causal luck. Keberuntungan moral yang terjadi pasti merupakan faktor sebab akibat hal-hal di masa lalu yang memiliki domino efek terhadap masa depan. Contohnya, misal seorang mahasiswa terlambat mengirimkan tugas, kemudian sang dosen memarahi dan memberi nilai C kepada mahasiswa tersebut. Padahal, jika kita bertanya apa alasan dia terlambat mengumpulkan tugas, hal ini pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor keberuntungan sebelumnya. Bisa saja alasan dia terlambat mengumpulkan tugas karena internetnya mati. Kenapa internetnya mati? Bisa saja karena terjadi kerusakan atau kebakaran di sekitar area tempat tinggalnya. Kenapa bisa ada kebakaran? Karena mungkin saja tetangganya lupa mematikan kompor saat sedang memasak dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud hal-hal keberuntungan yang dipengaruhi oleh masa lalu. Dan terakhir, setelah kita membahas semua itu, kembali lagi kita lihat ke dalam dua prinsip yang bertentangan dalam moral law, yaitu pertama,
Kita ingin mempercayai hal-hal yang nyatanya di dalamnya dipengaruhi oleh banyak faktor keberuntungan. Atau kedua, kita hanya ingin mempercayai hal berdasarkan hasil yang kita lihat. Jika kita percaya dengan prinsip pertama, berarti kita menyadari segalanya bisa menjadi pengaruh tergantung keberuntungannya. Dan karena menyadari itu, kita berhenti untuk menghakimi setiap tindakan orang lain karena merasa sadar banyak pengaruh di baliknya. Namun, jika kita percaya dengan prinsip kedua, kita sadari saja berarti dunia memang gak adil karena tidak ada kompromi atas segala hasil yang terjadi. Kita hanya berfokus pada hasil, tidak peduli apa yang melatar belakangi kejadian tersebut atau hasil tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.